Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk belajar bersama, yaitu materi bahasa Inggris kelas 9 SMP chapter 7 atau bab 7. Adapun tema yang kita pelajari adalah sebuah cerita rakyat atau folktale berjudul Sang Kuryang. Paragraf keempat. Sebelum kita lanjut, kita pelajari sedikit tentang pengertian folktale. Pengertian folktale adalah cerita rakyat atau sebuah cerita yang ada pada suatu masyarakat dan beredar secara lisan dan turun-temurun. Sebelum kita lanjut untuk membahas paragraf keempat, kita pahami beberapa kosakata yang muncul dalam cerita tersebut. Ini adalah kosakata dalam cerita rakyat tersebut. Kita mulai. Approach artinya mendekati, propose artinya mengusulkan, show artinya melihat, scar artinya bekas luka, forehead artinya dahi, realize artinya menyadari, soon artinya dengan segera, true artinya kebenaran, believe artinya percaya, thinking artinya berpikir. Ya, silakan diamati dengan cermat. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dihafal atau dikuasai kosakata ini. Berikut kita lanjut ke kosakata berikutnya. Find artinya menemukan, marry artinya mengawini, task artinya tugas, talk artinya berpikir, impossible artinya tidak mungkin, make artinya membuat, lake artinya danau, boat artinya perahu, head artinya mempunyai, jenis artinya king, got artinya memperoleh. Ya, itulah beberapa kosakata yang dipakai dalam cerita tersebut. Mudah-mudahan ini membantu untuk menguasai lebih cepat materi paragraf keempat pada cerita tersebut. Baiklah, kita masuk untuk melihat teksnya. Ya, ini adalah teks paragraf keempat. Ya, silakan diamati, saya akan bacakan teksnya mulai dari awal sampai terakhir. Then she got an idea. Dayan Sumbi saw the bad scar on his forehead. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. She told him the truth again and again, but he would not believe her. One day, he approached Dayan Sumbi to propose her. She asked him to make her a lake and a boat in one night. She soon realized that he was her own son, Sang Kuryang. She was thinking hard to find a way not to marry him. She did not know Sang Kuryang had genius to help him to do the task. Ya, oke, selanjutnya saya akan bantu untuk mengartikan teksnya mulai dari atas nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1, kemudian dia memperoleh sebuah ide. Nomor 2, Dayan Sumbi melihat bekas luka yang buruk pada dahinya. Nomor 3, dia memberikan dia sebuah tugas yang mana dia pikir tidak mungkin bagi dia untuk dikerjakan. Nomor 4, dia menyuruhnya atau menceritakannya kebenaran itu lagi dan lagi, tetapi dia tidak percaya kepadanya. Nomor 5, suatu hari dia mendekati Dayan Sumbi dan mengusulkan kepada dia.
Nomor 6, dia meminta dia untuk membuat sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Nomor 7, dia dengan segera menyadari bahwa dia adalah putranya sendiri, sang kuryang. Nomor 8, dia sedang berpikir keras untuk menemukan sebuah cara untuk tidak mengawini dia. Nomor 9, dia tidak tahu sang kuryang mempunyai jin untuk membantu dia untuk melakukan tugasnya. Ya, demikianlah terjemahan untuk teks ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke latihan pertama. Ya, untuk latihan ini diminta untuk arrange the sentences into a good order, menyusun kalimat-kalimat itu menjadi susunan yang benar, yang baik. Ya, kita lihat teksnya. Ya, itu tesnya yang kita sudah pelajari tadi, dan ini kita susun menurut urutan kejadian cerita itu, urutan peristiwa itu, mulai dari awal sampai terakhir. Ya, oke, kita mulai. Kita mencari kalimat yang mana lebih awal yang muncul. Kalimatnya adalah, one day he approached Dan Sumbi to propose her. Suatu hari dia mendekati Dan Sumbi untuk menyampaikan atau mengusulkan kepada dia. Jadi kalimatnya di atas itu adalah, yaitu ada bintang diberikan. Berikut kalimatnya adalah, Dan Sumbi saw the bed scar on his forehead. Dan Sumbi melihat bekas luka yang buruk pada dahinya. Kalimatnya di atas, urutan kedua, itu ada tanda bintang. Berikut kalimat berikutnya, he soon realized that he was her own son, sang kuryang. Dia dengan segera menyadari bahwa dia adalah putranya sendiri, sang kuryang. Kalimatnya adalah, ya. Berikut kalimatnya adalah, she told him the truth again and again, but he would not believe her. Dia menyampaikan kepada dia kebenaran lagi dan lagi, tetapi dia tidak percaya kepadanya. Kalimatnya adalah, ya. Berikut kalimatnya, she was thinking hard to find a way not to marry him. Dia berpikir keras untuk menemukan cara untuk tidak kawin dengan dia. Kalimatnya, yaitu ada bintang. Berikut, kemudian, then she got an idea. Kemudian dia memperoleh ide. Kalimatnya di atas sekali. Kalimat berikutnya adalah, she gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dia memberikan tugas yang mana dia pikir tidak mungkin baginya untuk dilakukan. Kalimatnya di atas. Ya. Berikut, she asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia meminta dia untuk membuatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Kalimatnya di atas. Ya. Kemudian kalimat terakhir, ya, she did not know sang kuryang had genius to help him to do the task. Dia tidak tahu sang kuryang mempunyai jin untuk membantu dia untuk mengerjakan tugasnya. Kalimatnya kalimat terakhir. Ya. Jadi kita menyusun kalimat itu sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi pada situasi berikut. Ya, berikutnya kita lihat latihan kedua. Ya, latihan kedua ini adalah teks paragrafnya tadi, yang ini sudah disusun menjadi sebuah paragraf. Kemudian adapun pertanyaan atau latihannya adalah petunjuk soalnya
Answer the question based on the task above. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Pertanyaan pertama adalah, what did Dayan Sumbi see in his forehead? Apa yang Dayan Sumbi lihat di dahinya? Jawabannya adalah, it was the bad scar. Itu adalah bekas luka yang buruk. Pertanyaan nomor 2. Did Dayan Sumbi know that Sangkuriang was her own son? Apakah Dayan Sumbi tahu bahwa Sangkuriang itu adalah putranya sendiri? Jawabannya adalah, yes, she did. Iya. Berikut nomor 3. What did Dayan Sumbi ask Sangkuriang to do? Apa yang Dayan Sumbi minta Sangkuriang untuk dikerjakan? Jawabannya adalah, to make a lake and a boat. Membuat danau dan perahu. Pertanyaan nomor 4. Who helped Sangkuriang to do his task? Siapa yang membantu Sangkuriang mengerjakan tugasnya itu? Jawabannya adalah, they were genies. Mereka adalah jin. Pertanyaan terakhir. Did Dayan Sumbi know that Sangkuriang had genies? Apakah Dayan Sumbi tahu bahwa Sangkuriang mempunyai jin? Jawabannya adalah, no, she didn't. Atau no, she did not. Tidak. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini, mulai dari pembahasan materi hingga latihan 1 dan latihan 2. Mudah-mudahan itu memberikan pengetahuan tambahan kepada kita, khususnya siswa kelas 9 SMP. Dan mudah-mudahan ini berguna pada siapa saja yang mempelajari materi ini. Namun apabila ada kekurangan, mohon disempurnakan. Dan sebelum kami pamit, kami minta dukungannya untuk terus membantu channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.